Halo sedulur-sedulur semua, kembali lagi di channel kesayangan kita yang selalu mengupas tuntas misteri dan kearifan lokal. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman menarik terkait topik kita hari ini, subscribe ke channel ini biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali kita upload konten baru. Oke? 5 tipe hidung yang katanya menarik makhluk halus menempel. Lihat punyamu. Sedulur-sedulur sekalian, pernahkah kalian merasa merinding tanpa sebab? Atau mungkin merasa ada yang mengikuti di belakang kalian? Nah, dalam Khazanah Primbon Jawa kuno, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa beberapa tipe hidung konon memiliki daya tarik khusus bagi makhluk halus. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini lebih ke arah sebuah mitos dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Penasaran tipe hidung apa saja yang dimaksud? Mari kita bedah satu persatu. 1. Hidung pesek atau hidung datar. Dalam kearifan Primbon Jawa kuno, hidung pesek atau hidung yang cenderung datar kerap menjadi sorotan dalam konteks kepekaan terhadap alam gaib. Bukan tanpa alasan, kepercayaan ini berakar pada pandangan bahwa setiap fitur fisik manusia memiliki resonansi energi tersendiri yang dapat memengaruhi interaksinya dengan lingkungan, termasuk dimensi non-fisik. Hidung pesek, dengan bentuknya yang tidak terlalu menonjol ke depan dan seringkali memiliki cuping hidung yang lebih terbuka, diakini menciptakan semacam gerbang energi yang lebih mudah diakses. Penafsiran ini berangkat dari pemahaman bahwa indera penciuman bukan hanya berfungsi untuk mendeteksi aroma fisik, tetapi juga sebagai saluran halus untuk merasakan getaran dan frekuensi energi yang tidak kasat mata. Orang dengan hidung pesek, konon, memiliki saluran indera penciuman yang secara inheren lebih terbuka dan peka terhadap fluktuasi energi eterik. Ini berarti mereka lebih mudah menangkap sinyal-sinyal halus dari dimensi lain, seperti kehadiran entitas gaib, perubahan aura di sekitar mereka, atau bahkan pertanda-pertanda alam yang tidak terdeteksi oleh orang pada umumnya. Pori-pori hidung yang dianggap lebih ekspansif pada tipe hidung ini dipercaya memungkinkan aliran energi masuk dan keluar dengan lebih leluasa, menjadikan individu tersebut lebih tembus pandang atau transparan bagi makhluk halus. Lebih jauh, aura yang terpancar dari individu berhidung pesek seringkali digambarkan sebagai ramah atau mengundang bagi entitas astral. Ibarat sebuah rumah dengan pintu yang selalu terbuka, energi yang dipancarkan oleh orang berhidung pesek dianggap tidak terlalu tertutup atau terlindungi secara energetik, sehingga menarik perhatian makhluk-makhluk halus untuk mendekat atau bahkan menempel. Ini bukan berarti mereka ditakdirkan untuk selalu dihantui, melainkan lebih kepada kecenderungan bawaan untuk menjadi lebih aware terhadap kehadiran non-fisik. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa daya tarik ini tidak selalu bersifat negatif. Kepekaan ini bisa juga diinterpretasikan sebagai anugerah, memungkinkan individu tersebut untuk mengembangkan intuisi yang kuat, kemampuan merasakan aura, atau bahkan bakat spiritual tertentu. Dalam beberapa tradisi spiritual, kepekaan semacam ini justru dicari dan diasah melalui praktik meditasi atau olah batin. Jadi, meskipun ada mitos yang mengaitkannya dengan potensi ditempeli, esensinya adalah tentang bagaimana seseorang memanfaatkan atau mengelola kepekaan bawaan ini. Hidung pesek, dalam kacamata Primbon, adalah sebuah penanda kepekaan energetik yang perlu dipahami dan disikapi dengan bijaksana, bukan untuk menumbuhkan ketakutan, melainkan untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap dimensi-dimensi yang lebih halus di sekitar kita. Pemahaman ini mendorong kita untuk lebih peka terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta mengembangkan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang kaya, mengajak kita untuk melihat melampaui apa yang tampak oleh mata telanjang. 2. Hidung mancung tapi lubang hidung lebar. Meskipun secara umum hidung mancung sering dikaitkan dengan kesan estetika dan karisma, Primbon Jawa memiliki perspektif unik ketika hidung mancung tersebut disertai dengan ciri khusus, lubang hidung yang lebar atau terbuka. Dalam kepercayaan kuno, kombinasi ini dipercaya memiliki daya tarik tersendiri bagi makhluk halus, menciptakan semacam jendela
yang lebih mudah untuk interaksi antar dimensi. Penafsiran ini berakar pada pemahaman bahwa setiap detail pada wajah, termasuk bentuk dan ukuran lubang hidung, memiliki resonansi energetik yang memengaruhi kepekaan seseorang terhadap alam gaib. Lubang hidung yang lebar diibaratkan seperti gerbang yang lebih terbuka, memungkinkan aliran energi masuk dan keluar dengan lebih leluasa. Jika hidung adalah saluran napas utama yang menghubungkan tubuh fisik dengan dunia luar, maka lubang hidung yang lebar dipercaya tidak hanya memfasilitasi pertukaran udara, tetapi juga pertukaran energi non-fisik. Konon, frekuensi getaran dari dimensi lain atau entitas gaib dapat lebih mudah menyelinap melalui saluran yang lebih luas ini, menjadikannya semacam titik akses potensial. Kepekaan indera penciuman, yang merupakan salah satu indera tertua dan paling primal pada manusia, menjadi lebih terangsang dan responsif terhadap getaran-getaran halus yang tidak terdeteksi oleh indera lainnya. Beberapa kepercayaan bahkan mengaitkan ciri hidung ini dengan kemampuan intuisi yang kuat. Individu dengan hidung mancung namun lubang hidung lebar seringkali dianggap memiliki firasat yang tajam atau kepekaan insting yang luar biasa. Intuisi ini, dalam pandangan primbon, seringkali sejalan dengan kepekaan terhadap hal-hal gaib. Artinya, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak terlihat secara fisik seringkali datang bersamaan dengan kesadaran akan kehadiran entitas dari dimensi lain. Mereka mungkin lebih sering mengalami déjà vu, mimpi yang terasa nyata, atau sensasi merinding tanpa sebab yang jelas, karena saluran energetik mereka dianggap lebih terbuka untuk menerima informasi dari alam semesta, termasuk dari alam gaib. Aspek penarik ini tidak selalu berarti negatif atau mengancam. Sebaliknya, dalam beberapa tradisi spiritual, kepekaan semacam ini dianggap sebagai anugerah atau potensi untuk mengembangkan kemampuan supranatural. Individu dengan ciri hidung seperti ini mungkin memiliki bakat alami untuk menjadi seorang mediator, penyembuh, atau bahkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dimensi lain. Namun, seperti pedang bermata dua, kepekaan ini juga memerlukan pemahaman dan pengelolaan yang bijaksana agar tidak menjadi bumerang. Penting untuk menjaga energi diri tetap positif dan seimbang agar interaksi yang terjadi selalu membawa kebaikan. Pemahaman primbon ini mengajak kita untuk lebih memahami diri sendiri, mengenali potensi kepekaan yang mungkin kita miliki, dan menyikapi setiap kepercayaan dengan pikiran terbuka dan tidak mudah takut. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang kaya, mengajak kita untuk melihat melampaui apa yang tampak oleh mata telanjang dan memahami bahwa ada dimensi lain yang mungkin berinteraksi dengan kita. 3. Hidung bengkok atau tidak simetris. Dalam kacamata primbon Jawa, hidung yang sedikit bengkok atau tidak simetris, baik itu bawaan lahir, akibat cedera di masa lalu, atau faktor lainnya, seringkali dikaitkan dengan sebuah celah atau ketidakseimbangan energi dalam diri seseorang. Kepercayaan ini bukan sekadar observasi fisik, melainkan sebuah interpretasi simbolis tentang bagaimana ketidaksempurnaan struktural pada hidung, yang merupakan pusat pernapasan dan indera penciuman, dapat memengaruhi resonansi energetik seseorang dengan alam semesta, termasuk dengan dimensi gaib. Dalam pandangan primbon, tubuh manusia dianggap sebagai sebuah mikrokosmos yang merepresentasikan alam semesta. Setiap bagian tubuh memiliki makna dan pengaruhnya sendiri. Hidung yang tidak simetris, konon, menciptakan sebuah anomali energetik. Ibarat sebuah saluran air yang sedikit miring atau retak, aliran energi vital, prana atau chi, dalam tubuh diakini tidak mengalir dengan sempurna di area tersebut. Ketidaksempurnaan ini bisa dianggap sebagai titik lemah, energetik yang lebih rentan terhadap pengaruh eksternal. Makhluk halus, yang diakini berinteraksi dengan dunia fisik melalui frekuensi dan getaran energi, konon dapat memanfaatkan celah ini untuk mendekat, mengamati, atau bahkan menempel pada individu tersebut. Mereka dianggap lebih mudah menembus atau memasuki aura seseorang melalui titik-titik yang kurang rapat atau seimbang. Mitos ini juga bisa dihubungkan dengan konsep energi yang tidak seimbang dalam diri. Hidung yang bengkok mungkin secara simbolis mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam aspek mental, emosional, atau spiritual individu. Ketidakseimbangan ini bisa menarik energi-energi dari dimensi lain yang memiliki frekuensi serupa. Misalnya,
Jika seseorang sering merasa cemas atau memiliki emosi yang tidak stabil akibat trauma atau tekanan hidup, energi negatif ini bisa menjadi magnet bagi entitas gaib yang beresonansi dengan frekuensi tersebut. Hidung yang bengkok, dalam konteks ini, menjadi penanda fisik dari ketidakseimbangan energetik internal yang membuat seseorang lebih rentan. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan berarti setiap orang berhidung bengkok pasti akan dihantui atau mengalami hal-hal mistis. Ini lebih kepada sebuah peringatan atau pengingat dalam primbon untuk senantiasa menjaga keseimbangan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Ketidaksempurnaan fisik, menurut primbon, bisa menjadi cermin dari dinamika energi internal. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki ciri hidung ini, disarankan untuk lebih fokus pada pemurnian energi dan perlindungan diri secara spiritual. Ini bisa dilakukan melalui praktik meditasi, doa, menjaga pikiran positif, atau membersihkan aura secara teratur. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kesadaran diri akan potensi kepekaan yang mungkin dimiliki dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga keseimbangan dan perlindungan diri. Mitos ini merupakan bagian dari kekayaan budaya yang mendorong kita untuk memahami bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang terlihat oleh mata telanjang, dan setiap detail dalam diri kita memiliki maknanya sendiri dalam interaksi dengan alam semesta. 4. Hidung dengan tahi lalat atau benjolan mencolok. Dalam warisan primbon Jawa, keberadaan tahi lalat atau benjolan mencolok di area hidung, terutama di bagian tengah atau ujung, seringkali dianggap sebagai tanda khusus yang memiliki makna mendalam. Kepercayaan ini berakar pada pandangan bahwa setiap tanda lahir atau anomali fisik pada tubuh manusia bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah cap atau petunjuk yang dihubungkan dengan takdir, karakter, atau bahkan tingkat kepekaan spiritual seseorang. Ketika tanda tersebut berada di area hidung, pusat indera penciuman dan saluran pernapasan, maknanya menjadi lebih spesifik terkait dengan interaksi individu dengan energi-energi halus, termasuk makhluk gaib. Hidung, dalam primbon, adalah gerbang utama yang menghubungkan dunia internal dan eksternal. Tahi lalat atau benjolan di area ini diakini berfungsi sebagai titik fokus atau penarik energi. Ibarat sebuah antena yang terpasang pada suatu titik strategis, tanda fisik ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menarik atau menangkap frekuensi energi dari dimensi lain dengan lebih kuat. Makhluk halus, yang berinteraksi melalui vibrasi energi, konon lebih mudah menemukan atau menempel pada individu yang memiliki titik fokus energi seperti ini. Tanda tersebut dianggap menjadi semacam portal mini atau beacon yang menarik perhatian entitas non-fisik.